Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Kali ini saya akan sedikit men-share tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh fotografer dan videografer di masa COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, dampak dari COVID-19 ini sangat besar sekali, terutama untuk bisnis fotografi dan juga videografi. Contohnya pada fotografer wedding ataupun videografer wedding, semuanya terhenti dan otomatis penghasilan juga terhenti. Semua acara yang sudah dijadwalkan rata-rata diundur. Ini menjadi dampak yang sangat besar bagi para fotografer dan videografer. Tidak hanya wedding, juga fotografer dan videografer lain. Banyak teman-teman saya yang mengeluhkan hal ini. Dan sebenarnya ini juga terdampak kepada saya selaku videografer wedding. Tapi keberuntungan saya adalah saya memiliki penghasilan tetap yang lain. Tapi penghasilan sebagai videografer wedding tentunya berhenti. Semua klien saya rata-rata mengundurkan jadwalnya ke bulan Juli, Agustus, dan September. Itu pun juga belum bisa dipastikan tergantung kondisi yang nanti akan kita hadapi. Intinya kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan semua kehidupan berjalan kembali seperti sedia kala. Nah, begitupun kita tidak boleh mengeluh saja, mengharapkan bantuan pemerintah tentunya, karena para fotografer dan videografer adalah orang-orang kreatif yang pasti selalu bisa memutar otak, mencari cara bagaimana kita bisa bertahan dengan jiwa-jiwa seni kita. Kali ini saya merangkum 9 hal yang bisa dilakukan oleh fotografer ataupun videografer untuk tetap berpenghasilan di masa COVID-19 ini. Ini semua saya rangkum dari pengalaman teman-teman fotografer dan videografer juga, dan tentunya dengan ditambah ide-ide saya juga, dan beberapa hal juga sudah saya lakukan dan cukup berhasil. Yang pertama yang paling sering dilakukan para fotografer ataupun videografer adalah foto produk. Ya, karena foto produk ini bisa dilakukan di rumah dengan modal yang juga sederhana, lighting. Tentunya para fotografer rata-rata sudah memiliki lighting yang baik, sehingga kita bisa melakukan foto produk dengan cukup baik. Caranya adalah kita menawarkan kepada teman-teman kita ataupun klien kita melalui media sosial kita pribadi. Kita tawarkan jasa foto produk kita, baik itu makanan, parfum, ataupun hal-hal lain yang banyak dijual di pasaran. Kita tawarkan jasa foto produk, sehingga produknya bisa kelihatan lebih menarik dan lebih bagus. Bagi kalian fotografer yang baru pertama kali mencoba foto produk ini, maka kalian bisa mengkombinasikannya dengan promo-promo. Kalau klien suka, silahkan bayar. Kalau tidak, tapi kalau tidak suka, makanannya ya tidak diambil lagi gitu kan. Jadi, kalaupun disukai, kita dapat uang dan kita dapat makanannya. Kalau tidak disukai, tidak masalah. Yang jelas kita dapat makanannya. Ya, untuk lepas-lepas buka puasa lah gitu ya. Selain foto makanan, banyak sekali foto produk-produk yang bisa kita foto. Mungkin teman-teman bisa mencari di marketplace Facebook, karena di situ sudah difilter berdasarkan daerah tempat tinggal kita. Kita bisa menghubungi para seller tersebut melalui Messenger, kita tawarkan foto produk tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa fotografer dan cukup berhasil. Untuk video juga bisa kita buatkan video, karena pastinya video akan menjadi daya tarik yang lebih daripada sekedar foto. Untuk makanan juga kita bisa mengkombinasikannya dengan membuat sebuah video proses pembuatannya, review dan sebagainya, sehingga produk tersebut terlihat jauh lebih menarik dengan adanya video. Yang pernah saya lakukan dalam hal video produk adalah membuat sebuah video produk penjualan mobil. Ini sangat berguna ya untuk mengenalkan mobil kepada calon pembeli. Karena biasanya mobil itu kalau di foto bagian luarnya saja, di foto bagian dalam, itu tidak mendeskripsikan seluruh isi mobil. Kalau dideskripsikan dengan kata-kata ataupun dengan tulisan lewat video, itu akan lebih meyakinkan para calon pembeli. Dan itu pernah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil dan bisa menaikkan harga sekitar 5-10 juta. Yang tadinya pasarannya di bawah itu, kemudian karena saya membuat video yang lumayan bagus, akhirnya pasarannya naik. Itu untuk foto atau video produk. Hal kedua yang bisa kalian lakukan, khususnya untuk fotografer, yang adalah virtual foto. Ya, ini sudah sedikit populer ya di kalangan para fotografer. Mekanismenya adalah klien kita dengan fotografer melakukan video call, bisa lewat aplikasi Zoom, dan kita sebagai fotografer memotret melalui layar laptop kita.
Nah, ini sudah beberapa dilakukan dan ini menjadi sesuatu yang baru dan tentunya klien pasti tertarik. Nah, ini juga bisa kita terapkan untuk mengganti momen pre-wed ataupun momen post-wed. Yang ketiga adalah menjual foto ataupun video melalui website Photostock dan Videostock. Banyak sekali website di luar sana yang bisa kita gunakan sebagai media menjual footage-footage kita, baik itu foto ataupun video. Kalau kita memang sudah punya stok foto yang bagus ataupun video yang bagus, kita bisa mencoba menjual di sana. Memang tidak real time langsung dapat penghasilan, tapi setidaknya ini patut kita coba karena bisa jadi sewaktu-waktu foto atau video kita dibeli dan hasilnya juga cukup lumayan. Dan ini juga sudah dilakukan oleh beberapa fotografer dan videografer di Indonesia. Yang keempat adalah workshop virtual berbayar. Di zaman sekarang ini banyak sekali workshop-workshop yang telah dilaksanakan, yaitu workshop-workshop online ya, baik itu melalui Instagram ataupun juga melalui Zoom. Ini juga bisa kita lakukan versi premiumnya, di mana kalau kita sebagai videografer ataupun fotografer memiliki ilmu-ilmu seperti ilmu dasar-dasar fotografi ataupun videografi, kita bisa membuat sebuah workshop melalui Zoom yang premium. Artinya setiap orang yang mau join ke dalam workshop kita wajib membayar. Ya tentunya ini tergantung dari skill kita juga. Kalau memang dirasa skill kita ini cukup mumpuni, kita bisa membuka workshop virtual berbayar ini sehingga orang mau ikut workshop kita. Ini juga bisa kita coba dan bisa kita buat secara berkala. Ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar. Tergantung kreativitas kita masing-masing bagaimana cara menjualnya. Ini juga bisa kita kombinasikan dengan cara bekerja sama dengan institusi, baik itu di swasta ataupun pemerintahan. Kita menawarkan diri untuk menjadi pembicara ataupun narasumber sesuai dengan bidang yang kita miliki. Biasanya di instansi-instansi pemerintahan ataupun di institusi swasta memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang bisa masuk semua bidang. Contohnya, apabila kita fotografer, kita akan memberikan dasar-dasar foto kepada seluruh karyawannya melalui workshop itu. Jadi, kita bisa menawarkan ke bagian human resource-nya untuk menawarkan jasa kita ini. Nah, tentunya kita juga harus sudah mempersiapkan segalanya, materi, presentasi, dan sebagainya, sehingga lebih meyakinkan mereka untuk bisa meng-hire kita sebagai narasumber ataupun sebagai pembicara di workshop tersebut. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah menulis e-book dan menjualnya. Contohnya, kita menulis tentang dasar-dasar fotografi, kemudian dasar-dasar lighting, cara melakukan foto pre-wed, cara memulai bisnis pre-wed, cara memulai bisnis wedding, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita tulis dalam sebuah buku, tentunya nanti akan kita jual dalam bentuk PDF misalnya. Ini juga pernah dilakukan beberapa fotografer. Fotografer tersebut membuat manual kamera versi dia sendiri ya. Dulu saya pernah membeli satu e-book tentang manual dari Fujifilm X-T20 berbahasa Indonesia. Nah, ini sangat berguna sekali bagi saya, e-book ini, daripada saya harus membaca manual yang sudah tersedia tapi tidak begitu komprehensif. Nah, e-book ini membahas lebih jauh tentang kamera Fujifilm X-T20 dan harganya pun tidak begitu mahal sehingga saya mau membelinya. Ini juga bisa dicontoh bagi para fotografer ataupun videografer mengambil tema sendiri, baik itu tutorial, baik itu tentang review kamera dan sebagainya, itu bisa kita buat dan kita jual. Tentunya harga yang tidak begitu mahal pastinya. Berikutnya yang keenam adalah kalau tadi kita membuat sebuah e-book ataupun sebuah tulisan dalam bentuk PDF misalnya, kita juga bisa membuat sebuah video pembelajaran seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian kita buat dalam bentuk DVD dan kemudian kita jual. Tentunya video ini bisa berisi berbagai macam tema, bisa itu fotografi maupun videografi. Intinya di dalam video itu ada ilmu dan edukasi yang kita berikan dan kemudian sah-sah saja untuk kita jual. Yang ketujuh adalah membuat jasa desain. Nah, biasanya para fotografer ataupun videografer juga memiliki kemampuan desain yang baik. Dengan pengalaman desain layout dan sebagainya, kita bisa merambah ke desain logo misalnya, atau juga desain poster, flyer, dan sebagainya, kartu nama juga bisa, sehingga kita bisa menambah pengalaman baru dan juga skill baru, dan kita bisa mendapatkan penghasilan lewat bidang tersebut. Bisa jadi kita malah lebih serius di bidang desain dan menemukan passion baru kita. Ini bisa dijadikan alternatif untuk menambah penghasilan kita di masa COVID-19 ini. Yang kedelapan adalah
ikuti lomba-lomba yang diadakan. Baik itu lomba foto, lomba video, lomba desain poster, dan sebagainya yang kita bisa. Dan itu memang masih ada sampai sekarang. Dan biasanya, lomba yang diadakan di masa COVID-19 ini adalah lomba-lomba yang bisa dilakukan dari rumah. Baik itu foto, video, dan sebagainya, itu bisa kita lakukan semuanya dari rumah. Tidak pasti menang, tapi ini patut kita coba karena biasanya hadiahnya juga lumayan besar. Berikutnya yang ke-9, apabila hal ke-8 itu sudah kita lakukan dan tidak ada yang memuaskan, kita juga bisa mencoba cara lain, yaitu usaha di bidang lain. Banyak juga fotografer yang saya kenal sudah melakukan hal ini. Mereka menjual aset-aset fotografi mereka, kemudian mereka mulai usaha di bidang lain. Bisa jadi jual makanan, bisa jadi menjual kue, bisa jadi menjual masker, dan sebagainya yang potensial untuk dilakukan di masa COVID-19 ini. Ini saya pikir adalah cara terakhir karena memang sebenarnya ada 8 cara yang saya utarakan tadi yang bisa menghasilkan juga dan mungkin bisa cukup berguna bagi teman-teman sekalian. Tapi kalau memang dirasa tidak worth it dan kita memiliki keahlian lain dan itu sangat potensial, kita boleh mencoba hal tersebut, dan jika kita butuh modal, pastinya kita bisa menjual aset-aset fotografi kita. Nah, itulah hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk bertahan di masa COVID-19 ini. Tentunya kita semua tidak ada yang berharap masa COVID-19 ini semakin panjang. Sama sekali tidak ada yang diuntungkan. Kita semua ingin kembali ke masa-masa normal. Untuk itu, kita selaku para fotografer dan videografer, mari kita support seluruh teman-teman kita. Apabila ada yang memiliki rezeki yang lebih ataupun ide yang lebih, bisa kita bantu kawan-kawan kita. Dalam hal ini, saya memiliki beberapa ide tadi, saya share kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa membantu, dan tentunya saya juga termasuk orang yang terdampak pada COVID-19 ini dalam hal penghasilan saya melalui foto dan video wedding. Tapi, seperti yang saya katakan tadi, saya masih beruntung memiliki penghasilan lain, sehingga saya tidak perlu menjual kamera saya untuk melakukan bisnis-bisnis lain. Tapi yang saya lakukan adalah sekarang membagikan ide ini ke YouTube saya, dan juga saya sedang mencoba membangun sebuah channel YouTube yang mungkin nanti akan berguna bagi teman-teman semua dan juga bagi saya pribadi. Mungkin inilah yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.